Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini masih kita berkumpul bersama melaksanakan kewajiban kita sehari-hari, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Para hadirin sholat subuh yang saya hormati, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu tidak henti-hentinya memberikan kita berbagai nikmat, terutama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita setiap hari, rutinitas kita, yaitu sholat subuh, dan kita juga bisa melaksanakan secara berjamaah. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak nanti bertemu di akhir nanti, dan mudah-mudahan Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita ketika kita dalam kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, review minggu kemarin dan minggu sebelumnya bahwa saya sudah menyampaikan dua hadis ya. Yang pertama terkait hadis tentang niat dan ikhlas, bahwa kita selalu dan perbaharui terus niat-niat kita ketika kita menjalankan seluruh aktivitas kita. Karena semua aktivitas yang kita kerjakan 24 jam ini kita niatkan mudah-mudahan menjadi ibadah, menjadi bukti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai kita bangun tidur, kemudian seluruh aktivitas kita sampai nanti kita akan tidur lagi. Islam itu indah, luar biasa. Semua aktivitasnya bisa menjadi ibadah, menjadi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan bernilai pahala yang akan nanti kita akan rasakan pahala tersebut di akhirat kelak. Dan nanti ujungnya pun ya kita akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis yang selanjutnya yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan. Jadi dua hadis yang kedua ini terkait inti-intisari di dalam Islam. Dan luar biasanya lagi, hadis yang kedua ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril langsung yang memberikan pengajaran kepada kita. Kita diberikan ajaran langsung yang disampaikan melalui malaikat Jibril, kemudian berdialog dengan Nabi, yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan, bahkan sampai hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya pada pagi hari ini izinkan saya menyampaikan hadis yang ketiga, yaitu terkait rukun Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Jadi hadis yang ketiga ini yaitu diriwayatkan dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin
Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islam, Islam dibangun ala khamsin, atas 5 perkara atau 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama yaitu kesaksian bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah atau Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, yaitu menegakkan salat. Wa itaiz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan melaksanakan ibadah haji. Wa shaumi ramadhana, yaitu yang terakhir, yang kelima puasa Ramadan. Jadi hadis yang ketiga ini langsung diriwayatkan oleh anaknya Sayyidina Umar. Yang kemarin 2 hadis itu langsung dari Sayyidina Umar, dan yang ketiga ini yaitu diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar. Makna umum dari hadis yang ketiga ini yaitu pertama, bahwa hadis ini mengenalkan rukun-rukun Islam sebagaimana yang telah disebutkan dari hadis yang kedua tadi. Bahwa yang hadis kedua tadi yang kemarin, bahwa sudah dijelaskan bahwa di situ ada iman. Pertama Islam terlebih dahulu, kemudian iman, kemudian ihsan. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa ini menegaskan kembali bahwa rukun-rukun yang disebutkan tadi, yang disebut rukun Islam tadi, inilah poin-poin penting di dalam Islam, agama Islam. Kemudian yang kedua, menunjukkan betapa pentingnya kelima hal ini dan merupakan kewajiban setiap muslim. Dan secara hukum pun 5 rukun tadi merupakan kewajiban setiap individu, bukan golongan atau kelompok. Artinya ketika kita melaksanakan ibadah yang kelima tadi, itulah kewajiban kita, bukan karena orang lain sudah melakukan keguguran, kewajibannya kepada kita itu gugur, seperti atau disebut juga dengan fardu ain, ya, karena ada fardu ain, ada fardu kifayah secara fikih. Kalau fardu ain ya kita sendiri yang mengerjakan, kalau tidak yang kita mengerjakan kebaikan atau ibadah itu ya nanti kembali pahalanya kepada kita. Dan dicatat kita sudah terbebas dari kewajiban. Tapi fardu kifayah ya kita melaksanakan atau tidak, selama ada orang yang melaksanakan maka kita gugur kewajibannya. Seperti sholat zanazah atau juga mengurusi zanazah. Nah itu enggak semuanya mengurusi, ya kan? Saking repotnya kalau semua ya. Tapi kalau enggak ada yang mengurusi, ya maka kita semuanya berdosa. Bahkan satu kampung, bahkan sampai satu negara bahkan ya berdosa. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, pada hadis ini terdapat dalil bahwa dibolehkannya menyebut bulan Ramadan tanpa menyebut syahr atau bulan. Jadi puasa Ramadan. Karena sebagian ulama, kata para ulama, ada yang berpendapat harus menyebutkan bulan Ramadan, sebutkan syahrnya, gitu ya. Ini makna umumnya. Terus yang keempat, di dalam Islam juga kita diwajibkan jihad fisabilillah. Maka ada pertanyaan, kenapa sih nggak ada masuk jihad? Hanya ada 5 pokok tadi. Nah, ulama menjawab hal tersebut bahwa yang namanya jihad itu sewaktu-waktu aja terjadinya, bukan setiap atau kontinu setiap hari terus-menerus. Maka kita pun tetap diwajibkan
untuk berjihad fisabilillah ketika kita diserang oleh musuh Allah, oleh pihak-pihak yang tidak berkenan bertanggung jawab, maka kita wajib siap badan, siap jiwa raga kita untuk membela kehormatan Islam, membela agama kita, membela diri kita. Itu namanya jihad fisabilillah. Baik, untuk makna kalimat dari hadis tadi, itu tadi secara umumnya bahwa tadi ada 4 hal tersebut ya. Jadi dari ketiga hadis ini atau hadis yang ketiga ini tadi ya, bahwa ada hal-hal pertama tentang penyebutan bulan Ramadan, kemudian mengenalkan kepada kita rukun-rukun Islam, rukun-rukun Islam, betul. Kemudian yang keduanya betapa pentingnya kelima hal ini, seperti itu. Maka kita harus melakukan seluruh kewajiban-kewajiban kita secara individu. Apakah itu kita mampu atau tidak, kita niatkan kepada diri kita masing-masing bahwa kita ini merupakan bentuk ibadah kita, bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk makna dari hadis tadi sudah dijelaskan bahwa hadis ini dari Abdullah ibnu Umar, yaitu anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Nah, setiap para hadis di sini menyebutkan bahwa ketika kita mendengarkan sahabat Nabinya itu, jika anaknya saja yang Islam atau bapaknya saja, maka kita disunahkan menyebutkan radhiyallahu anhu. Tapi ketika ada hadis meriwayatkannya kedua-duanya Islam, anaknya, orang tuanya, maka kita disunahkan menyebutkan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai kepada keduanya, yaitu Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Umar. Jadi hadis yang ketiga ini langsung diterima oleh Sayyidina Abdullah, langsung mendengarkan perkataan Nabi bersabda yang bunyinya buniyal Islam ala khamsin. Ada yang menyebutkan juga ala khamsatin, khamsatin, artinya 5, ya sama-sama. Jadi menurut para hadis itu benar. Jadi ada ketika nanti ketemu ada hadis yang ada khamsin atau khamsatin sesuai teks ini, hadis ini, maka dikatakan betul ya. Buniyal Islam ala khamsin. Bunia artinya dimaknakan usisa, yaitu didirikan atau dipondasikan. Sebagaimana firman Allah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Jadi bunia bimakna ussisa. Nah, sekarang siapa pertanyaan yang membangun? Kan tadi sebutkan buniyal, dibangun. Siapakah yang membangun? Nah, untuk pelaku atau fa'ilnya yaitu langsung Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam itu langsung didirikan, langsung dipondasikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi subjeknya langsung Allah, kemudian informasi-informasi apapun itu disampaikan melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin salat Jumat, kaget kan? Hadirin salat subuh berjamaah yang saya hormati. Ini kayaknya ngantuk semua ini. Bapak Mas, ini terlalu serius ya, sampai husu. Masya Allah.
Kenapa? Serius ya. Kemudian ada kalimat al-Islam. Nah, Islam di sini diartikan bahwa dinul Islam, yaitu agama Islam yang dibangun oleh Allah dan dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya yaitu tunduk, patuh, pasrah dan damai. Tapi tidak sebatas pengertian bahasanya saja. Karena ketika kita menilai agama Islam itu sebatas secara bahasa aja, maka berarti kita menganggap bahwa banyak nanti orang-orang yang masuk agama Islam. Ketika ada orang yang merasa dirinya sudah tunduk, sudah patuh, tetapi ya yang disembah itu berbeda. Makanya ada beberapa orang atau kelompok orang yang menyatakan bahwa semua agama itu sama. Ini kalimat yang keliru ya. Karena di dalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan dan sudah dimaklumatkan langsung oleh Allah. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah yaitu Islam. Jadi ini potongan ayat yang menyatakan dan juga menampis kalimat-kalimat orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Meskipun di dalamnya mereka sudah tunduk, merasa sudah tunduk, sudah patuh, sudah merasa mengabdikan dirinya. Maka kita ya jangan mengartikan Islam itu hanya sebatas bahasa saja. Jadi kita ini sudah langsung diproklamirkan oleh Allah bahwa kita ini sudah masuk di jalan yang benar ya. Udah nggih. Kita alhamdulillah sudah diberikan hidayah di tempat di jalan yang benar, yang lurus, yang insya Allah nanti kita akan merasakan hasilnya nanti di akhirat kelak. Maka kita senantiasa terus menerus kuatkan iman kita dan Islam kita. Jangan sampai tergoyahkan sampai nanti ajal menjemput. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya kita diberikan terus iman Islam ini. Karena makanya di awal dan sering para mubalik mengatakan bahwa nikmat yang terbesar itu yaitu nikmat Islam. Kemudian iman. Jamaah sholat subuh yang saya hormati, pertama rukun Islam yang pertama yaitu mengucapkan kalimat dua syahadat. Mohon izin terlebih dahulu, ini kayaknya nggak sampai habis ya, karena kalau sampai habis waktunya tidak cukup. Jadi mungkin saya membahas terkait dua kalimat syahadat ya. Poin pertama rukun Islam. Kata Nabi, bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi poin pertama dari rukun Islam itu yaitu kesaksian bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka dua kalimat syahadat ini merupakan pondasi keislaman dan keimanan. Pokoknya, paling intinya yaitu syahadatain, dua kalimat syahadat. Karena apapun aktivitas kita, baik itu sudah disepakati itu baik atau kebaikan, ketika tidak dilandasi dengan syahadat, maka semuanya amalannya ditolak. Termasuk ketika ada orang yang mungkin mohon maaf di luar Islam ikut-ikutan sholat, ikut-ikutan zakat, puasa, seperti zakatnya, sholatnya, ibadahnya Islam, sebelum dia mengucapkan kalimat syahadat maka amal ibadahnya ditolak.
Nah, dua kalimat syahadat ini merupakan gerbang utama memasuki agama Islam. Maka ketika kita ada seorang yang mu'alaf, orang yang di luar Islam kemudian dapat hidayah, maka kita ya diwajibkan, nih yang masuk ini diwajibkan untuk mengucapkan kalimat dua syahadat tanpa paksaan dan dengan kesadaran sendiri. Jadi dua kalimat syahadat ini merupakan pintu gerbang keislaman. Jika dia tidak menyatakan keislamannya dengan berucapkan dua kalimat syahadat, maka dia tidak dihukumi seorang muslim. Kemudian poin yang selanjutnya, dua kalimat syahadat merupakan pelindung. Jadi zaman dahulu ketika Nabi berdakwah, kemudian ada yang dapat hidayah, kemudian masuk. Ada yang hidayahnya itu betul-betul dari Allah, ada juga yang betul-betul hanya karena ingin dilindungi darahnya, nyawanya, hartanya. Jadi ketika itu ada orang yang datang kemudian mengucapkan kalimat syahadat, beriman, bersaksi kepada Rasul, tapi sedangkan di hatinya hanya pengen dilindungi oleh Rasul, oleh umat Islam, seperti itu. Termasuk kita juga, kita ini ketika kita sudah masuk dan mengucapkan kalimat syahadat, maka seluruh kekayaannya, kepunyaannya, bahkan jiwa raganya akan dilindungi oleh Islam, seperti itu. Kemudian yang poin ketiga, dua kalimat syahadat merupakan intisari ajaran kandungan Islam. Karena intisari, maka ya kita rincikan saja. Ketika kita sudah atau orang sudah bersaksi bahwa Allah ini satu-satunya yang berhak disembah dan Nabi Muhammad SAW ini merupakan utusan Allah, maka inilah intisari dari semua ajaran-ajaran agama Islam, bermuaranya kepada yaitu dua kalimat syahadat. Jamaah sholat subuh yang saya hormati, dua kalimat syahadat ini tadi pintu gerbang masuknya Islam. Kemudian juga dua kalimat syahadat ini juga merupakan pondasi bagi perubahan. Jadi ketika orang sudah menyatakan dirinya amantu billah, saya beriman kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, maka konsekuensinya adalah selanjutnya yaitu mengerjakan sholat, zakat, mengeluarkan zakat, ibadah puasa, kemudian haji. Itu konsekuensinya. Jadi bohong ketika kita sudah Islam tetapi tidak mengerjakan sholat. Bohong ketika kita bilang saya Islam, di KTP tertera Islam tetapi tidak mau puasa, atau bahkan tidak mau haji, niat pun tidak. Bahkan lebih baik saya liburannya ke Eropa, ya, ke Eropa bisa, ke Thailand bisa, ke Singapura bisa, tetapi kenapa ke Baitullah tidak bisa? Kan begitu ya. Makanya kata Nabi, kata ulama itu, healing yang paling baik itu yaitu healingnya ke kota-kota, yaitu kota Mekah dan Madinah, seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Nanti kita lanjut lagi, saya lanjut lagi di pertemuan yang selanjutnya, karena waktunya sudah jam 5:42 ya. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik ucapan secara bahasa, kemudian pembacaan hadisnya ada yang tidak pas, mohon dimaklumi.
Itu dari saya. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa kegiatan yang kita lakukan hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niat kita mudah-mudahan diterima sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma tawil umurana ma'al a'mali salihah wa sahih ajasadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qarribana wa minasyarri ba'idana wa qadhi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk ya, Bapak masih ada. Lagi